Jadi gini Ustaz. Suami itu diagamakan dia punya istri 4 ya. Oh, Iya. suami Iya. boleh beristri Boleh istri 4. 4. Boleh. Kalau saya mau punya lebih gimana Ustaz? Tapi Oh, saya iya. mampu. Oh ya ya. Gimana tuh Ustaz? Ya. Apakah boleh mengasar? Wah, sadis juga nih rupanya dia ya. Ya. Oke, salawat dong, tak ada yang terbatas. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Oke, opening. Hah? Assalamualaikum dulu dong. Oke, assalamualaikum. Opening Dado. Ketemu hari Senin lagi nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini kita Pau ada tamu istimewa nih. Siapa Selain ini? ada Ustadz Mujahid sama Bang Rian, ini ada vokalis Pro Statanika Masya Allah. metal. Nih kita satu kebanggaan ya, ada vokalis band metal mau datang ke podcast Pau ya kan, bersama Ustadz Mujahid dan Bang Rian ya kan. Temanya kali ini apa nih Bang Bento? Tentang Isra Mi'raj. Nah, lebih detailnya kita minta Ustadz Mujahid untuk menerangkan. Silakan Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kebetulan berada pada bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan bulan-bulan haram. Ya, bulan Rajab ini bulan-bulan haram. Kata Nabi dalam setahun itu ada 4 bulan haram. Di mana dalam bulan haram ini kita diharamkan untuk melakukan pertempuran. Kata Nabi 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini tidak boleh kita bertempur di 3 bulan ini. Dan 1 bulan lagi di tengah, yakni Rajab. Nah, kita berada di bulan Rajab. Nah, di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam dan sejarah Rasulullah SAW. Di mana pada tanggal 27 Rajab, artinya malam 27 Rajab, terjadi peristiwa yang luar biasa, yang itu kalau dimasuk akalkan ya susah, karena ini mukjizat. Ya, peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Latar belakang Isra dan Mi'raj, karena ketika itu di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah mengalami peristiwa duka cita. Jadi paman beliau yang senantiasa membela beliau dalam tiap perjuangan beliau dalam Islam wafat, yakni pamannya Abu Thalib. 1 bulan kemudian istri beliau, yakni Khadijah radhiyallahu anha, yang senantiasa mensupport beliau dalam dakwah, dalam perjuangannya, wafat juga. Sehingga tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Maka begitu Rasulullah SAW mengalami kesedihan itu, tekanan orang Quraisy makin beringas, karena tidak ada lagi yang membela gitu kan. Akhirnya Nabi mencoba berdakwah ke Taif, keluar dari Mekah menuju Taif. Tapi di Taif ternyata sambutannya sadis lagi, lebih sadis daripada orang Mekah. Sehingga akhirnya Nabi kembali lagi ke Mekah. Nah, maka kemudian kesedihan Rasulullah itu sampai beliau ungkapkan, "Ya Allah, kepada siapa Engkau hendak menyerahkan aku? Apakah kepada orang yang membenciku dan hendak membinasakanku? Tapi aku tidak peduli selama Engkau ridho kepadaku." Jadi sampai segitunya Nabi. Nah, maka untuk menghibur kesedihan Nabi ini, diperjalankanlah Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanannya begini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Mi'raj itu ke langit. Mi'raj itu ke langit, sampai menembus langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Puncaknya adalah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelumnya sholat itu cuma 2 waktu. Sebelum matahari terbit 2 rakaat, dan setelah matahari terbenam 2 rakaat. Jadi sholat tadinya cuma 2 waktu. Kemudian karena terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian menjadi 5 waktu. Nah,
Nanti kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Monggo dipersilakan. Siap, Ustaz. Lanjut satu pertanyaan nih, Tat. Ya. Jadi benar ya, Tat, Isra Mi'raj itu hadiah dari Allah untuk Rasulullah karena sedang berduka itu, Tat, ya? Ya. Terus yang kedua tadi bahas tentang apa? Saya mau tanya tentang ini, Tat, apa? Buruk, Tat. Buruk. Ya. Buruk itu sejenis binatang kah apa? Oh ya. Harley Davidson atau apa? Harley Davidson. Buruk. Nah, itu maskapai ya. Itu maskapai ya. Jadi begini, buruk itu kalau dalam bahasa Arab, buruk itu berasal dari kata barkun, artinya kilat. Jadi barkun atau buruk itu artinya kilat, celap-celap sampai gitu. Flash ya. Nah, bicara tentang buruk, hadis Nabi menyatakan begini, utitu bil buruk, didatangkan kepadaku buruk, wa huwa dabbatun abyad, dia adalah binatang yang seperti kuda berwarna putih. Jadi binatang seperti kuda berwarna putih. Tapi Nabi tidak menyebutkan sayap ya. Jadi buruk tuh kadang ada orang yang menggambarkan buruk tuh kuda putih ada sayapnya. Enggak ada. Enggak ada sayapnya. Nah, kemudian enggak ada tanduknya juga ya. Kadang orang menggambarkan buruk tuh ada sayap, ada tanduknya, unicorn itu. Itu mah apa dongengnya anak-anak di Amerika itu ya. Jadi buruk tuh kata Nabi seperti kuda berwarna putih dan ada tali kekangnya. Jadi ada talinya. Jadi didatangkan kepada Nabi itu sudah ada talinya ya. Dalam hadisnya itu saya yang mengikat tali kekangnya itu di tempat para nabi mengikatkannya. Jadi seperti kuda yang berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari kuda. Jadi lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Ya, antara itu buruk. Cewek cowok itu, Tat? Ya jangan nanya begitu ya. Apakah buruk itu jantan apa betina? Nabi nggak menyebutkan. Itu pertanyaan itu sama aja kita nanya. Itu burung Garuda Pancasila jantan apa betina? Ya. Kalau itu ya. Kalau pertanyaan seperti itu ada penjelasannya. Nabi tidak menjelaskan buruk itu jantan atau betina. Ya pertanyaan itu ya kayak begitu. Itu burung Garuda Pancasila jantan apa betina gitu ya. Orang nggak ada keterangannya ya. Yop ya. Jadi begini. Didatangkan kepadaku buruk dan dia cepat seperti kilat. Jadi begini, memang kalau kita bicara tentang logika, memang nggak masuk akal. Gimana kuda bisa lari kemudian terbang? Tapi kalau Allah menghendaki mau apa? Tugas kita dalam Isra dan Mi'raj itu hanya beriman. Kita tidak dituntut untuk mewujudkannya menjadi ilmiah dan masuk akal. Tidak dituntut. Tuntutannya adalah kita beriman. Sama mungkin kalau di saudara-saudara kita yang Nasrani, kan ada sinterklas itu. Mereka meyakini itu. Dan tidak dituntut untuk membuktikan, udah yakin aja. Sama rusa terbangnya itu, kan gak ada sayapnya itu rusanya, tapi dia lari gitu. Ya seperti itu. Dalam iman kita, ya buruk kita imani seperti itu. Begitu pula saudara-saudara kita yang Nasrani mengimani rusa terbang tuh ada. Ya sudah, tugas kita cuma beriman. Nah kalau menurut Ibu Irena Handono, beliau dulunya Katolik kemudian masuk Islam, beliau menyatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga disebutkan dalam Injil Perjanjian Baru ya, dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11. Di situ disebutkan kata Ibu Irena, Yesus berkata, dan aku lihat kemudian surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dia akan menegakkan keadilan dengan adil dan berperang dengan adil. Ya, nah namanya yang setia dan yang benar. Ternyata kata-kata setia dan yang benar itu julukan untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ketika sebelum jadi Nabi, seantero Mekah dan seantero Jazirah Arab menjuluki beliau itu Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Hanya orang yang setialah
yang bisa dipercaya. Dan hanya orang yang ucapannya benarlah yang bisa dipercaya. Maka yang disebut yang setia dan yang benar itu adalah al-amin. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Om Ben sehat ya? Ini Bang Ben ntar harus nanya nih. Mau nanya ini Tat, misi yang didapatkan Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Oh ya. Jadi misi Allah memperjalankan Nabi itu ada beberapa misi. Jadi misi pertama adalah Allah ingin menghibur Rasulullah dari kesedihannya karena wafatnya pamannya dan istrinya. Itu misi pertama, membuat Rasulullah terhibur gitu. Ya, dan kalau kata kita itu apa? Healing ya, healing gitu ya. Healing gitu ya. Jadi Rasulullah itu dibikin terhibur. Kalau orang mungkin liburan ke luar negeri, ini ke penjuru langit dan bumi, nggak tanggung-tanggung sampai ke langit ketujuh. Ditampakkan surga dan neraka juga. Jadi nggak tanggung-tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ditampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah, membuat Nabi jadi lebih bersemangat lagi dakwah. Kenapa? Karena ketika ditampakkan surga dan neraka kepada Nabi, ini loh balasan orang-orang baik surga, ini balasan orang-orang buruk neraka. Ketika kita tahu sesuatu balasannya baik, tentulah kita akan jadi semangat. Jadi motivasi. Orang itu akan menjadi termotivasi ketika tahu balasannya. Coba ini seandainya satu masjid ngumumin nih, siapa yang besok sholat subuh berjamaah dapat hadiah Pajero. Saya yakin beliau ini biarpun lumpuh, ngesot ya, datang ya, langsung standby ya. Kalau perlu nginep di masjid. Belum ini udah standby. Mau ngapain? Mau dapat Pajero. Pajero ya. Jadi orang kalau lihat balasannya, orang pasti semangat ya, semangat. Jadi yang pertama menghibur Nabi, yang kedua memperkuat semangat Nabi, dan misi yang ketiga adalah untuk memberikan perintah sholat lima waktu. Jadi perintah dari Isra dan Mi'raj itu misi utamanya adalah menegakkan sholat lima waktu. Karena kemudian sholat 5 waktu itu menjadi sarana komunikasi antara seorang mukmin dengan Tuhannya. Ya. Jadi percuma ini kalau kita ngadain Isra dan Mi'raj, ngadain acara Isra dan Mi'raj, terus gak sholat, percuma ya. Kalau antum nih gak usah ditanya sholatnya ya, luar biasa gitu ya. Insya Allah. Jadi misi dari Isra dan Mi'raj tadi menegakkan sholat 5 waktu. Dan kemudian sholat 5 waktu ini menjadi pertanyaan pertama buat setiap umat Islam. Jadi ketika nanti di hari kiamat, yang pertama kali ditanya itu adalah sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo. Siap-siap nanya. Waduh. Saya nanya apa tuh, malah kamu bingung nih. Nanya. Ada pertanyaan nih. Ya. Oh. Tinggal Tapi pilih. nanti ada pertanyaan di luar ini juga nih. Ya. Mana? Ada 7 yang mana? Ini udah nih. Oke Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Sama Ustaz, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya mau nanya Ustaz nih. Ya. Jadi gini, apakah ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Oh ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang makhluk mulia, sebenarnya kalau di muka bumi ini banyak makhluk-makhluk yang dimuliakan. Di antaranya adalah para nabi, ya, para nabi, kemudian para ulama dan yang lainnya lah ya. Mereka yang bertakwa kepada Allah itu pasti dimuliakan. Tapi kalau kita bertanya adakah yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Jadi begini, semua para nabi itu mulia. Makanya ayatnya menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rasuli. Kita tidak membeda-bedakan setiap rasul dan setiap nabi. Tapi hanya saja Rasulullah itu mendapatkan julukan Asyraful Mursalin. Ya, utusan yang paling mulia. Gitu ya, utusan yang paling mulia. Maka kalau ditanya di muka bumi ini apakah ada yang lebih mulia dari Rasulullah? Saya rasa tidak ada. Ya. Bagaimanapun Rasulullah itu yang paling dimuliakan oleh Allah.
tanpa mengecilkan para nabi yang lain, ya. Tapi kalau bicara kemuliaan, Allah itu sudah memberikan kemuliaan itu, ya. Nah ini, baik. Kemudian kalau bicara sejagat raya, ya malaikat juga dimuliakan, ya. Jadi malaikat itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas Allah memuji Nabi dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling mulia. Maka itulah bentuk penghormatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu ya. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, tak? Alhamdulillah sehat. Perasaan dari tadi ditanya sehat melulu ya. Kalau nggak sehat nggak di sini lah. Basa-basi busuk gitu. Masya Allah. Tat mau nanya nih, Tat. Masjid dua kiblat apakah ada hubungannya dengan Isra Mi'raj? Oh ya, ini ada istilah masjid dua kiblat atau masjid kiblatain. Apakah ada keterkaitan dengan Isra dan Mi'raj? Para ulama menyatakan ada keterkaitan. Karena begini, pada awal mula perintah sholat, kita itu Rasulullah dan para sahabat diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa pada awalnya. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kira-kira sudah dapat sekitar 16 bulan apa 17 bulan gitu. Jadi ketika sudah 16 bulan atau 17 bulan, datang orang-orang Yahudi itu mengatakan begini, Muhammad katanya bawa ajaran baru, tapi kiblatnya sama kita ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Katanya ajaran baru, agama baru, tapi menghadapnya ke Masjidil Aqsa tempat kita juga, kata orang-orang Yahudi. Karena memang di wilayah Al-Aqsa itu ada 3 tempat ibadah. Al-Aqsa itu yang di tengah, sebelah kanannya itu tembok ratapan Yahudi, dan sebelah kirinya itu adalah altar tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Nah, semua memang menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah 16 bulan atau 17 bulan, Rasulullah itu gelisah. Karena apa? Orang-orang Yahudi ini mengatakan kok kita ini menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Padahal ada Masjidil Haram. Nah, keterkaitan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sama-sama tempat mampirnya Isra dan Mi'raj. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada keterkaitan karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu didirikan, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, menurut riwayat kata Nabi, yang pertama kali dibangun masjid adalah Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim. Kemudian 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Tapi kemudian Al-Aqsa menjadi kiblat banyak para nabi. Nah, setelah Rasulullah itu gelisah, Nabi itu sering kalau malam menghadap ke langit. Ya, menghadap ke langit sehingga Allah tahu bahwa engkau menginginkan perpindahan kiblat. Maka Allah menyatakan falanuwalliyannaka syatrul Masjidil Haram. Maka mulai sekarang ya, salatlah dan berbaliklah ke Masjidil Haram. Dan berbaliknya itu 180 derajat. Kalau Masjidil Aqsa itu ke sana, Masjidil Haram ke sana. Nah, ada sebuah masjid di mana ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat asar, kalau tidak salah itu disebutkan dalam riwayat, tiba-tiba malaikat Jibril memerintahkan. Jadi tapi memang dikasih tahu oleh Nabi, nanti ketika ada perintah untuk berbalik kiblat, kalian harus berbalik kiblat, kata Nabi. Maka kemudian tatkala sholat asar pada rakaat pertama masih menghadap Masjidil Aqsa. Pada rakaat kedua Jibril alaihissalam memberitahu, berbaliklah menghadap ke Masjidil Haram. Maka ketika tadinya Nabi menghadap ke sana, begitu habis sujud rakaat kedua, Nabi langsung menyela para sahabat, Nabi berbalik, pindah menghadap ke Masjidil Haram. Maka sahabat langsung berputar tuh, menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian masjid itu disebut Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Karena dalam sholat 2 kali menghadap kiblat. Pertama ke sana,
kemudian berbalik ke Masjidil Haram. Makanya disebut Masjid Qiblatain. Biasanya orang haji dan umroh itu dibawa ke masjid itu. Pasti dibawa. Namanya Masjid Qiblataini. Ya, masjid dua kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak Rian. Sehat lagi ya. Sesekali tanya ATM penuh saat gitu ya. Dari mana habis nih? Mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya Ustaz? Oh ya, monggo silakan. Sebelum bertanya, sehat ya Ustaz? Sehat. Sehat. Itu tanya juga itu ya. Itu tanya juga sehat. Ya sehat. Kalau gila nggak di sini lah ya. Kalau gila nggak di sini Ustadznya ya. Sehat ya. Terkait dengan Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj. Mi'raj ya. Datar ke atas. Ya. Vertikal, horizontal. Vertikal, Ya. horizontal. Iya. Jadi pada saat Nabi Muhammad Mi'raj ya, salah satunya adalah berkunjung ke neraka dan surga. Ustaz. Allah melihatkan ya. Memperlihatkan. Memperlihatkan. Bukan berkunjung ya. Kalau berkunjung masuk ya. Berkunjung masuk tuh. Memperlihatkan ya, Ustaz, ya? Memperlihatkan. Ditampakkan kepada Nabi surga dan neraka. Jadi salah satunya neraka ya Ustaz. Neraka. Apa ya kira-kira Ustaz yang digaris bawahi pada saat Nabi berkunjung ke neraka gitu? Oh, apa iya. yang dilihat yang paling concern lah gitu Ustaz? Iya, iya. Terkait dengan neraka. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Jadi ketika Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Mi'raj ya, Mi'raj itu ketika naik ke langit. Maka ketika naik ke langit itu ditampakkan kepada Nabi, kata Nabi uridot alayya. Uridot itu artinya dipamerkan atau ditampakkan. Ya, jadi ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Aku melihat di surga itu kebanyakan yang memasukinya pertama kali adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Tapi hadis ini jangan kemudian kita terus kalau gitu kita jadi kere aja, Bu. Jangan. Naik haji perlu duit ya. Ya, makan di sini juga perlu duit gitu ya. Nah, jadi orang-orang miskin masuk surga terlebih dahulu, baru 500 tahun kemudian orang-orang kaya masuk. Karena mereka terlalu banyak dihisapnya itu, dihitungnya. Ya. Nah, ketika ditampakkan kepadaku neraka, aku lihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Para wanita baik yang muslimah maupun yang bukan muslimah. Jadi kebanyakan yang masuk neraka adalah para wanita. Baik wanita muslimah ataupun yang bukan muslimah. Untung kita laki-laki nih ya. Alhamdulillah ya. Tapi bukan berarti laki-laki nggak ada ya. Kalau nggak sholat masuk neraka juga ya. Ini ya. Ini ya. Tapi kan ini sholat semua kan, insya Allah. Men amin aja ya. Jadi ada beberapa pemandangan yang ditampakkan di neraka. Pertama, Rasul melihat di neraka itu ada orang-orang yang menggunting lidah dan bibirnya dengan gunting dari besi. Terus begitu utuh lagi digunting lagi. Nah, iya, begitu digunting lagi terpotong, kemudian tumbuh lagi dan tumbuhnya sakit, diguntingnya sakit, ditumbuhnya sakit. Maka Nabi bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menerangkan, mereka adalah para penceramah, para pengkhotbah dari umatku yang cuman bisa ngomong tapi nggak melaksanakan. Jadi Ustadz berat juga ya. Jadi Ustadz ya. Iya. Para penceramah, para pengkhotbah yang cuman bisa ngomong tapi nggak melaksanakan. Atau para penebar fitnah. Jadi para penebar fitnah, gosip juga, provokator juga, itu kategorinya itu. Terus Nabi melihat ada orang yang diberikan daging yang segar, dia malah mengambil daging yang busuk, yang bernanah dan berbelatungan. Jadi ini daging segar nih, seger, fresh, dikasih, dia nolak. Malah dia mengambil daging yang busuk, belatungan dan bau gitu. Justru dia ngambil itu, makan yang itu.
Walaupun muntah-muntah dia tetap makan. Maka Nabi bertanya, man haula iya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah para wanita yang selingkuh dan berzina. Ya, udah dikasih daging yang segar, suami yang soleh, suami yang baik, tapi dia mengambil daging-daging di jalanan. Atau sebaliknya, mereka adalah para suami yang selingkuh dan berzina. Ya, udah ada istri yang segar di rumah, baik, dia ngambil daging-daging busuk di jalanan. Ya, nah itu gambaran dari orang-orang yang melakukan perzinahan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian ditampakkan kepada Nabi ada wanita yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, diikat. Kemudian rambutnya dilalap oleh api. Maka Rasulullah bertanya, man haula iya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah wanita-wanita dari kalangan umatmu yang tidak menutup auratnya. Nah ini, jadi sebenarnya banyak. Ada satu buku khusus namanya Al-Isra wal Mi'raj ya. Itu semua pemandangan yang ada di neraka itu juga ditampakkan. Itu kayak tutorial gitu ya? Nah, kayak tutorial. Jadi Nabi itu menjelaskan semua. Jadi hadis tentang Isra dan Mi'raj itu ada sekitar 16 hadis. Diriwayatkan oleh 16 sahabat. Satu hadisnya itu bisa 4 lembar. Bolak-balik. Ya, jadi panjang. Jadi satu hadisnya itu 4 lembar bolak-balik. Karena menjelaskan semua peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini nih, Nabi cerita kepada Umar bin Khattab, cerita panjang, tapi tidak semuanya disampaikan. Ya kan tidak mungkin semua disampaikan pada satu orang. Cerita lagi kepada orang lain dengan versi hampir sama, tapi ada yang ditambahin, ada lebih. Cerita kepada sahabat yang lain, yang tadi tidak disampaikan kepada keduanya, disampaikan kepada yang ini. Makanya ada 16 hadis disampaikan oleh 16 sahabat. Dan kenapa kita wajib beriman kepada Isra dan Mi'raj? Karena Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang kemudian menyebutkannya dalam surat Al-Isra ayat pertama. Cara saya beliau hafal lah, di luar kepala udah. Al-Isra ayat pertama ini ya. Di luar kepala deh ya. Saya kemarin musik doang Pak Ustaz. Masya Allah. Oh, sepil tadi Tat. Oh, Tadi, iya. Sebelum Isra Mi'raj Rasulullah itu sholat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Itu cuma Rasulullah apa umatnya semua? Oh ya. Jadi begini, selama di Mekah itu kan kondisinya kaum muslimin belum bebas gitu ya. Artinya masih dalam tekanan Abu Sofyan. Abu Sofyan ini presiden Quraisy. Kemudian Abu Jahal tuh MPR-nya Quraisy. Dan Abu Lahab tuh DPR-nya Quraisy. Nah, 3 orang ini yang menekan Nabi dan umat Islam. Sehingga ketika itu sholat itu dilaksanakan ketika sebelum matahari terbit, di saat orang-orang Quraisy masih tertidur. Dan sholatnya juga tidak dijaharkan, tidak dikeraskan bacaannya. Hanya seperti sholat sunnah aja 2 rakaat. Dan setelah matahari terbenam, di saat orang-orang Quraisy sudah masuk ke rumah masing-masing. Kalau dulu kan maghrib tuh udah gelap. Ya kalau kita kan sekarang banyak listrik gitu ya. Maghrib aja orang masih di luar gitu ya. Kalau dulu begitu maghrib udah di rumah masing-masing. Ya, maka sholat dilaksanakan pada saat mereka sedang tertidur atau sudah masuk rumah masing-masing. Dan sholatnya memang 2 rakaat, tidak dikeraskan suaranya. Karena kalau ada yang ketahuan sholat digebukin, nggak berjamaah sendiri-sendiri. Makanya kan nggak ada masjid selama di Mekah 13 tahun. Nggak ada masjid. Kalau bangun masjid ya dirobohin lah ya. Belum punya kekuasaan Nabi. Nabi itu baru punya kekuasaan absolut istilahnya itu setelah di Madinah. Setelah di Madinah Nabi itu diangkat jadi pemimpin. Nah, ketika di Mekah belum punya kekuasaan. Masih tetap menggunakan undang-undang yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Makanya ada satu buku judulnya Ahdun Biqawaninil Musyrikin. Satu masa di mana Rasulullah dan umat Islam mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan akidah dan agama. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi dibilang di neraka kebanyakan wanita. Kenapa itu? Oh ya, nah, ini ada pertanyaan. Kenapa wanita banyak di neraka? Ya,
Jadi yang dibicarakan oleh Nabi itu adalah wanita muslimah. Masih banyak di neraka. Kalau wanita yang non muslim kita nggak usah tanya lah kalau itu ya. Kenapa wanita muslimah masih banyak yang mampir di neraka? Ternyata ada 4 hal mendasar yang ini diteliti oleh seorang ustadz yang bernama Abu Ubaidah. Beliau meneliti hampir 12 tahun. Ternyata ada 4 hal yang mendasar dan 4-4-nya itu ada dalilnya, ada hadisnya. 4 hal ini pertama, wanita ini yang pertama banyak lalai dalam masalah datang bulannya. Sehingga itu berpengaruh pada masalah sholat 5 waktunya. Jadi lalai dalam masalah datang bulan. Karena wanita itu kan ada datang bulan tuh. Seharusnya sudah waktunya dia sholat, tapi dia belum sholat juga. Itu yang dianggap meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau dalam hadis, dalam kitab Bulughul Maram, bab tentang datang bulan, kata Nabi, ya, fatahayyadi, sempurnakan datang bulan kalian 6 atau 7 hari. Sempurnakan datang bulan kalian 6 atau 7 hari. Di hari ke-8 mandilah dan sholatlah selama 24 hari atau 23 hari. Jadi Nabi memberikan ancar-ancarnya itu, batasannya itu 6 atau 7 hari. Sehingga kau sholat selama 24 hari atau 23 hari. Tapi kebanyakan wanita dibablasin 10 hari, 9 hari. Malah ada yang sampai 14 hari. Nah, yang punya istri ini kewajibannya mengingatkan. Ya, kalau sudah 7 hari ingetin, Mas, sudah hari ke-7, jangan lupa mandi. Cuman istri kadang kalau diingetin, kenapa? Mau? Ya begitu katanya. Bukan masalah mau, maksudnya diingetin buat sholat. Ya mau juga sih sebenarnya. Itu bukan olah. Ya. Itu kalau itu puasa kan bisa diganti Tat ya. Maksudnya itu kan dia selama haid itu nggak sholat tuh. Nggak sholat. Nah setelah itu bisa nggak sih diganti? Oh ya, kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada kodok dalam sholat, tapi kodok itu dalam puasa. Makanya wanita datang bulan kan nggak pernah suruh ganti sholatnya, karena memang tidak ada kodok. Tapi untuk wanita ada kodok dalam puasa, ya ada. Coba. Ya, jadi tapi kalau untuk wanita itu ada kodok dalam puasa. Oh, puasa aja. Dalam puasa. Nah, makanya sholat yang sengaja ditinggalkan, pendapat yang paling kuat adalah tidak bisa dikodok. Dalam hadis dinyatakan kalau ada orang yang diperiksa sholatnya kemudian banyak yang bolong-bolong, maka Allah akan perintahkan, coba cek adakah dia melaksanakan sholat sunnah. Kalau dia melaksanakan sholat sunnah, kata Allah, tambalkan kepada yang bolong-bolong. Jadi kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat-sholat 5 waktu, maka perbanyak sholat-sholat sunnah. Apakah itu sholat setelah sholat fardu, atau sholat duha, atau sholat yang lainnya. Tutupi dengan sholat-sholat sunnah. Begitu. Jadi sebab pertama wanita banyak lalai dalam masalah datang bulan, sehingga karena kelalaian itu meninggalkan sholat 5 waktu tanpa sengaja dan tanpa sadar. Yang kedua, banyak wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Itu kebanyakan begitu, Tat. Maksudnya begini, ya. Itu kebanyakan begitu. Banyak. Bener. Iya. Bener. Curhat nih ya. Sama. Ya. Oh gitu ya. Jadi banyak wanita yang nggak berterima kasih kepada kebaikan suaminya. Betul. Ketika Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasulullah, ketika engkau baik kepada istrimu selama bertahun-tahun, kemudian engkau salah sekali, kemudian istrimu berkata, memang selama ini kamu tidak berbuat baik kepada saya. Itu dianggap menghilangkan kebaikan suami. Iya. Kan ada juga wanita yang mengatakan sama suaminya, emang lu ngasih apa sama gue? Begitu itu, kan? Itu kebanyakan. Apa lu ngasih apa gitu? Kebanyakan. Suaminya jawab, ngasih apa? Tuh anak 15. Waduh. Selosin lebih. Tuh anak 15, baju apa semua, padahal udah dikasih, tapi melalaikan. Nah, jadi banyak istri yang
menghilangkan kebaikan suami. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak wanita yang tidak menutup aurat. Iya. Ya, kayak rambut wanita itu punya nilai seksi nggak? Nilai yang membuat kita tertarik. Iya. Ada, ya, ada. Nah, nilai seksinya banyak atau sedikit? Banyak. Oke, kita anggap banyak. Sekarang saya nanya, ada wanita nih rambutnya bagus dari belakang, kayak rambut biore, rambut sanslik, Merah biru, merah biru kuning, gitu. Pokoknya kelihatan bagus. Begitu noleh mukanya mak lampir. Kira-kira tertarik nggak? Padahal rambutnya bagus. Paling begini. Enggak. Padahal rambutnya bagus loh. Berarti apa? Rambut tuh punya nilai seksi tapi sedikit. Karena yang membuat kita tertarik itu wajah diantaranya. Nah, kalau rambut aja yang punya nilai seksi itu sedikit harus ditutup, apalagi bagian-bagian yang lain. Seperti sekwilda, sekitar wilayah dada, ya, atau bupati buka paha tinggi-tinggi misalnya, itu harus ditutup. Apalagi rambut aja yang nilai seksinya dikit harus ditutup, apalagi yang begitu. Nah itu. Nah ini, yang keempat yang menyebabkan wanita itu banyak masuk ke dalam neraka karena wanita muslimah banyak mengumpat. Jadi kalau kesel sama suaminya ini langsung mampus lu, gitu ya. Wah itu mampus lu. Kalau enggak langsung guguk lu, gitu ya. Kalau enggak bibak lu, gitu ya. Itu kalimat itu yang menyebabkan wanita banyak masuk ke dalam neraka. Ya mudah-mudahan istri kita istri yang soleha, ya. Ya. Menyinggung istri nih Tat, ada pertanyaan khusus nih dari Khusus ini. bintang tamu kita nih Tat. Oh dari bintang tamu kita Iya. nih. Ini saudara Bento. Saudara Bintu. main tembak aja. Oke, Ustaz, saya mau nanya nih. Ini Ya. kita kembali ke Isra Mi'raj. Iya ya. Nah, jadi gini. Saya melihat di sekarang ini kan banyak nih acara-acara Isra Mi'raj di mana-mana gitu ya. Jadi apa mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW itu apakah ada itu acara memperingati hari Isra Mi'raj? Oh ya. Ah. Baik. Jadi ini ada pertanyaan. Apakah zaman Nabi para sahabat dan Rasulullah memperingati Isra dan Mi'raj? Jadi begini, dalam Islam itu ada 6 hari besar. Ada 6 hari besar. Yang dua wajib diketahui dan wajib dirayakan. Yang dua wajib diketahui dan wajib dirayakan, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini yang wajib diketahui dan wajib dirayakan. Sementara yang 4 hanya wajib diketahui saja, tidak diwajibkan untuk merayakan. Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, dan satu lagi Nuzulul Quran. Nah ini kita wajib tahu ini, karena ini bagian dari sejarah umat Islam dan sejarah Rasulullah. Wajib tahu. Tidak diwajibkan untuk merayakan. Tapi kalau seandainya kita kemudian mengadakan pengajian dengan tema 4 ini, ya tidak ada masalah. Intinya adalah mengambil ilmunya, mengambil pengetahuannya. Karena orang tuh kadang mau berkumpul kalau disebut dalam pengajian tuh momen-momen tertentu. Ya, walaupun ada sebagian saudara-saudari kita yang tidak sependapat, ya tidak sependapat dengan mengadakan acara-acara itu. Karena memang ya banyaklah. Karena pada masa Rasulullah tidak diadakan, pada masa sahabat tidak diadakan. Memang hakikatnya kita wajib ketahui aja, tapi tidak wajib merayakan. Tapi kalau seandainya kita membuat satu pengajian yang dengan dinamakan itu orang-orang pada datang ngaji, ya nggak apa-apa. Karena esensi utamanya adalah menuntut ilmu. Kayak kita nih. Kita ini bukan berarti kita merayakan Isra dan Mi'raj, tapi kita pembahasannya Isra dan Mi'raj. Ya. Tapi tetap dalam pembahasan itu, dalam kajian seperti ini, pembicaraan seperti ini, ada makan-makan juga ternyata. Tapi ini yang penting sebenarnya. Mengambil ilmunya dari Ilmu diambil, makanan diambil. Dapat semuanya. Iya. Ada nilai pahalanya juga, nilai duniawinya ada ya. Makanya sering-sering ngaji di sini. Ya. Kopi nambah nggak kopi? Ini ada
Satu lagi. Satu lagi nih. Ini kemungkinan kita kembali ke permasalahan wanita deh. Wanita. Dan sang istri ya. Kayaknya ada masalah sama wanita nih. Itu udah pasti. Jadi gini, Tan. Suami itu diagamakan dia punya istri 4 ya. Oh, Iya. suami Iya. boleh beristri Boleh istri 4. 4. Boleh. Kalau saya mau punya lebih gimana, Ustaz? Tapi Oh, saya iya. mampu. Oh ya ya. Gimana tuh, Ustaz? Ya. Apakah boleh enggak, Ustaz? Wah, sadis juga nih rupanya dia ya. Ya. Jadi begini. Pada masa sebelum Rasulullah diutus sampai Rasulullah diutus dan sebelum turunnya surat An-Nisa ayat 3, pada masa Nabi Ibrahim sampai kepada masa Rasulullah, dulu orang punya istri itu tidak dibatasi. Mau punya istri 20, 30 enggak apa-apa zaman dulu. Sampai Rasulullah diutus sampai beliau pindah ke Madinah. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah, kemudian datanglah para wanita itu mengadu, "Ya Rasulullah, kami ini para istri merasa ketidakadilan tidak ditegakkan oleh para suami kami. Sehingga yang tua-tua suruh nyari nafkah sendiri, yang muda-muda dinafkahi." Maka kemudian Allah turunkan tuh surat An-Nisa ayat 3. Yang tadinya boleh beristri lebih dari 4, dibatasi jadi 4. Nah, dibatasi jadi 4. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi sudah punya istri 10. Ya, punya istri 10 ya. Karena yang 2 sudah wafat, yakni Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Yang 2 batal jadi Ummul Mukminin. Jadi Nabi itu dalam sejarah menikah 14 kali. Tapi yang 2 batal jadi Ummul Mukminin, yang 2 wafat. Jadi yang ketika ayat itu turun, istri Nabi 10. Ya, 10. Maka kemudian ketika ayat itu turun, khusus Nabi tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi Nabi tetap 10. Karena istri Nabi kalau dicerai nggak bisa menikah dengan siapapun. Nah, tapi umat Islam yang lain wajib menceraikan istri mereka. Batasannya 4. Maka datang, "Ya Rasulullah, istri saya 20. Ya udah, kau tahan yang 4, sisanya ceraikan. Datang lagi, "Ya Rasulullah, istri saya 15. Ya udah, kau tahan yang 4, sisanya ceraikan." Ya. Sampai terakhir datang, "Ya Rasulullah, istri saya cuma 5. Boleh nggak yang 5 ini nggak saya cerai, kasihan. Masa iya yang 4 ditahan 1 nggak? Nggak bisa, batasannya 4. Maka akhirnya batasan 4. Nah, kalau Pak Bintu ini nanya, boleh nggak saya punya istri lebih dari 4? Boleh, tapi yang 1 harus dicerai. Nambah 1 lagi. Pokoknya batasannya 4 aja. Nggak boleh lebih dari 4. Karena yang kelima jadi haram. Jadi kalau misalnya nih, udah 4, pingin nambah lagi, 1 cerai. Nikah lagi. Pingin nambah lagi, 2 cerai. Nikah 2 lagi. Begitu boleh aja. Iya. Tapi ini gimana mau 4, kadang paling istri jadi lu mau ini gua matiin lu. Jadi poligami. Ya. Poligami udah mati. Poligami ya. Poligami sudah mati ya. Boleh-boleh mau 4, 1 aja susah. Menceraikan itu haram masih? Kalau yang diceraikan ya haram, yang kelima dan seterusnya itu haram. Maksudnya yang menceraikan itu haram berarti ya hukumnya? Yang maksudnya yang nggak menceraikan, Iya. iya yang nggak menceraikan haram. Tapi jadi makanya ada sebagian orang tuh istrinya udah 4 nih, diceraikan 1, dia nikah lagi, tetap 4, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada yang sampai lebih dari 4, yang 1 haram atau selebihnya itu haram. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Tapi begini, kalau ya balik lagi jadi bicara poligami. Poligami itu sebenarnya kembali ke adat istiadat negeri masing-masing. Ya, tradisi. Kalau kita kan kayaknya agak susah di tradisi. Tapi ada orang-orang zaman dulu ada kok yang yang ada. istrinya 4 gitu ada. Zaman dulu tapi ya. Kalau kita kan faktor keadilan. Keadilan itu 2 yang ditekankan. Pembagian nafkah dan pembagian malam. Jadi kalau misalnya istri pertama ini anak 4, biasa dikasih 5 juta. Maka dia tetap kasih 5 juta atau lebihin 8 juta misalnya. Kita nikah lagi misalnya, nikah lagi nih. Yang baru carikan dari yang lain karena masih sendiri kayaknya 2 juta cukup. Ya udah yang ini 2 juta, ini 5 juta.
Yang nggak adil itu yang tadinya yang tua kasih 5 juta, kita kawin lagi, dibelah jadi 2, 2,5, 2,5, dijambak. Kalau sekarang enggak Pak, beda. Diapain? Ini udah kayak dulu dah yang ini gopek nggak Oh, nggak mau. Iya. Kalau sekarang langsung diracun ya. Ya, Masya Allah. Baik. Ustadz, Ya, yuk. mau bertanya lagi nih Ustadz. Balik lagi ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Eh, Gak nanya sehat lagi. Masya Allah. Udah ya. Iya. setelah Isra Mi'raj ya, Ustadz ya. Nabi itu kalau nggak salah apa Ustadz? Pulangnya pagi, subuh atau gimana? Oh ya. Ini yang pertama ya. Hmm. Perjalanannya gimana Ustadz? Maksudnya dari mulai jam berapa sampai jam berapa gitu ya? Oh ya. Terus yang kedua Ustadz, siapa ya orang yang pertama percaya terkait dengan Isra Mi'raj ini? Oh ya. Yang Nabi ceritakan Ustadz. Ya, jadi begini. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam ke-27 Rajab selepas Isya. Jadi Nabi menyatakan pada saat aku rebahan antara sadar dan tertidur. Berarti belum tidur beneran. Iya. Antara tersadar dan tertidur, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan menyingkap atap rumah. Datang malaikat Jibril kemudian membawaku dan kemudian didatangkan kepadaku buruk. Jadi peristiwanya itu kalau kita boleh bahasa jam sekarang ya mungkin antara jam 8 atau setengah 9 lah gitu ya. Ya bahasa kita lah habis sisa gitu. Dan Nabi itu sampai sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Berarti ya kalau sekarang ya mungkin setengah 6 kali ya. Sebelum matahari terbit. Udah balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Sidratul Muntaha sampai balik lagi sebelum matahari terbit Nabi sudah di rumah. Nah, ketika itu kemudian pagi-pagi ya, saya kalau bahasa kita jam 7 lah gitu ya. Nabi langsung menceritakan tuh kepada orang-orang Quraisy. Dan Nabi itu diketawai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Udah gila ini Muhammad ya. Masa katanya dia terbang ya. Masa ini. Coba kau angkat 2 kakimu. Bisa enggak? Gitu ya. Coba kau terangkan kepada kami. Seperti apa Al-Aqsa? Dijelaskan oleh Nabi. Nabi naik ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang setengah lingkaran tuh. Yang dekat Ka'bah. Nabi naik ke situ Nabi terangkan. Al-Aqsa itu jendelanya begini, tiang-tiangnya begini, ininya begini, ininya begitu dan diterangkan oleh Nabi. Betul belum pernah kesana ya? Sebelumnya belum pernah, ya karena Isra dan Mi'raj tuh. Tapi kata Nabi, tatkala Nabi menerangkan itu, Jibril mendatangkan gambaran Al-Aqsa di hadapanku. Ya, jadi kalau bahasa kita itu kayak ada slideshow-nya gitu ya. Nah, itu Nabi menerangkan. Makanya Abu Jahal heran, benar juga yang diterangin gitu ya. Berarti dia benar-benar ke sana. Tapi Abu Jahal memang sudah nggak mau percaya. Maka Abu Jahal setelah mendengar keterangan ini, dia datangi Abu Bakar tuh, sahabat Nabi. Dia pikir kalau dia cerita kepada Abu Bakar pasti akan mendustakan Nabi dan akan balik kembali kepada kekafiran. Datang Abu Jahal kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu sahabat Muhammad sudah begini, ya, udah gila. Masa dia katanya ke Al-Aqsa terus ke langit dan sebagainya, ya. Apa kata Abu Bakar? Dipikir Abu Bakar itu akan menjawab dengan jawaban yang mendustakan Nabi. Tapi kata Abu Bakar, itu yang diceritakan Muhammad kepadamu. Itu yang dikatakan Muhammad kepadamu. Kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu ceritanya, saya percaya. Mau apa kau? Wah, begitu. Akhirnya Abu Jahal begini. Gila juga lu Abu Bakar ya. Pergi dia akhirnya. Makanya Abu Bakar itu kemudian disebut Abu Bakrin As-Siddiq. Abu itu bapak, Bakrin itu yang pagi-pagi hari. Jadi Bakar itu, Bakrun itu artinya pagi-pagi hari. Bapak yang pagi-pagi hari, As-Siddiq, membenarkan cerita Isra dan Mi'raj. Maka dia oleh Nabi kemudian dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu itu bapak, Bakrin itu pagi-pagi, As-Siddiq yang membenarkan tentang cerita
Isra dan Mi'raj. Yang pertama kali itu Yang pertama kali dia membenarkan. Bahkan dia mengatakan kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu saya percaya. Ya, kalau kita kan enggak. Begitu yang ngomong, lu yang ngomong, nggak percaya gue gitu ya. Karena tiap hari dia ngibul, ya. Tiap hari ngibul, pagi ngibul, siang ngibul, malam ngibul, nggak ngibul sehari sakit gigi. Nah itu kita nggak percaya tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, Extra time ya. extra time. Lanjutan dari saya, Ustaz. Nah. Lanjutan dari pertanyaan tadi, sebelum Isra Mi'raj, Allah menghibur Nabi untuk tidak bersedih kembali. Ya. Setelah Isra Mi'raj gimana tuh, Ustaz? Oh ya, Perasaan Nabi, terus kan ada apa? Ada visinya ya? Iya. Ada misinya tadi ya? Ada Terkait misinya. dengan sholat gitu. ya. Makasih, Ustaz. Ya, jadi tujuan Isra dan Mi'raj pertama untuk menghibur Nabi. Nah, setelah Isra dan Mi'raj bagaimana Rasulullah makin bersemangat lagi dalam dakwah. Kenapa? Karena Nabi sudah ditampakkan surga dan neraka. Jadi resiko apapun Nabi siap. Ya. Bahkan harus meninggalkan Mekah untuk hijrah, Nabi siap. Kenapa? Walaupun Nabi gak tahu masa depan di Madinah bagaimana. Tapi karena niat perintah Allah, hijrah Nabi. Ya, kenapa? Pasti balasannya lebih dari itu. Kenapa? Nabi melihat surga dan neraka. Kita itu kalau sudah tahu balasannya, misalnya Pak Rianto nih, ditugaskan, Pak Rian dipindahinnya ke Kalimantan, tapi fasilitasnya bagus di sana. Ya, gaji gede, fasilitas gede, pokoknya inilah ya. Ya pasti mau pindah lah gitu kan. Nah, jadi Nabi lebih bersemangat lagi, lebih ini lagi, bahkan sampai jihad pun kan, sampai perang pun Nabi siap gitu kan, sampai mati pun perang. Ya apa? Jadi habis Isra dan Mi'raj itu lebih semangat lagi, dan kemudian sholat itu kemudian menjadi hiburan antara Nabi dengan Allah. Makanya Nabi itu kalau Kangen ya, Ustaz? sedih, ya kalau Nabi sedih, ada masalah, beliau sholat 2 rakaat. Jadi kayak curhat Nah, gitu. ya curhat. Setelah sholat, memang mungkin masalah belum selesai ketika itu. Tapi kita diberikan ketenangan, diberikan kelegaan. Makanya apa yang datang dari Allah tidak harus apa yang kita terima. Jadi apa yang datang dari Allah tidak harus apa yang kita terima. Tapi justru yang hilang dari kehidupan kita itu kadang dari Allah. Hilangnya kesedihan, hilangnya rasa marah, hilangnya rasa dendam, hilangnya rasa sakit hati, hilangnya kawan-kawan toksik, hilangnya suami-suami bahlul ya, hilangnya istri-istri bahlulah ya. Itu bagian dari apa yang Allah hilangkan dari kita ya. Sehingga kita menjadi tenang. Makanya kata Nabi, arihna biha ya Bilal. Buat kami tenang dengan sholat wahai Bilal. Makanya kalau Nabi sudah mengatakan buat kami tenang dengan sholat, Bilal langsung komat tuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Kenapa? Supaya tenang. Makanya kalau Anda ingin tenang, ya sholat. Ya sholat. Coba deh, jadi ketika kita ada masalah, kita menghadap Allah sholat. Udah mungkin masalah hari itu nggak kelar gitu ya. Tapi ketenangan ada. Kalau orang lain mungkin bunuh diri ada masalah, kita tenang tuh. Ya, kita tenang. Wallahu a'lam bishawab. Closing nih. Kamera. Oke, Pak Ustadz. Ini ada menanya lagi nih Pak Ustadz. Kirain closing. Iya, jadi pertanyaan lagi. Oh, pertanyaan terakhir. Tadi udah injury time ya. Ini pertanyaan ke rumah tangga lagi nih. Masya Allah. Jadi kan kebanyakan di antara keluarga perceraian itu kan gini Ustaz. Apakah boleh seorang istri menceraikan suami? Dalam agama boleh apa enggak? Oh ya, jadi begini. Dalam Islam itu hak cerai itu ada pada suami. Hak cerai ada pada suami, bukan pada istri. Kalau suami mengucapkan saya cerai, kamu jatuh talaknya. Bercanda atau tidak? Jatuh. Tapi kalau istri yang ngomong saya cerai kamu 1000 kali ngomong nggak jatuh. Makanya bersyukur kita hak cerai itu ada pada suami.
Kalau hak cerai itu ada pada istri, dari dulu kita jadi duda. Ya. Dari dulu kita jadi duda. Nah, ya. Tapi begini, istri itu diberikan hak untuk khulu. Khulu itu artinya menggugat cerai. Istri boleh menggugat suaminya kalau pertama suami selingkuh dan berzina. Boleh digugat cerai, khulu. Yang kedua suami pemabok. Ya, pemabok. Yang berikutnya suami penzina, suami suka main judi, suami suka mukul, suami tidak ngasih nafkah 3 bulan berturut-turut, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Kemudian suami mulutnya kasar, ya. Kalau manggil istrinya guguk gitu ya misalnya ya. Nah, itu boleh digugat cerai. Tapi selain itu tidak boleh. Jadi ada hak istri untuk menggugat cerai kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Nah itu. Jadi tapi hak cerai ada pada istri. Tapi kalau istri menggugat walaupun suami tidak menceraikan, kemudian hakim memutuskan bercerai, ya udah cerai udah. Tapi jatuhnya talak 1 gitu. Masih bisa balik. Nggak usah balik lah, cari yang lain aja. Fine. Ya. Kok saya jadi emosi juga ya? Ya ini. Dia mancing-mancing sih dia ya. Closing. Dan nanya lagi. Ya nanya lagi. Oke, terima kasih kita hari ini sudah berbincang-bincang bersama Pak Ustadz Mujahid. Dan dengan Bapak Bang Rian. Dado. Dan ini teman saya dari tim Bisa Channel, Bang Dado, Sam, dan Bule. Oke, kami pamit mundur dari Bisa Channel. Semoga jangan lupa nanti di live subscribe-nya ya. Dengan bersama Pak Ustadz Mujahid. Yop.